البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali kita di kitab Al-Hiwar Al-Wajiz. Kemarin kita mengambil beberapa pengetahuan dan faedah. Di antaranya adalah pujian atau kemarin antum ikut kemana ini ya? Apa yang antum ketahui tentang pujiannya Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi kepada Nabi kita Muhammad dengan makna-makna yang ekstrim, ghulu. Jadi kayak ada di sana tuh pujiannya Abbas kepada Rasulullah tapi bentuknya terlalu berlebihan. Itu apa yang antum ketahui tentang keadaan ini? Hadisnya itu lemah. Artinya ucapan tersebut enggak benar dari Abbas. Enggak benar dari Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi seperti para sahabat yang lain, tidak berlebihan dalam memuji Nabi. Memuji Nabi SAW sesuai dengan kedudukan yang Allah anugerahkan bagi beliau. Ayo. Kemudian tentang perkataan orang, apakah kita ini bisa diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan melakukan suatu kebid'ahan. Endak taufik. Sekarang kalau misalnya orang mengatakan saya sholat 2 rakaat atau sholat lebih dari 2 rakaat selepas fajar, selepas terbitnya fajar, sebelum menunaikan sholat subuh berjamaah, ada sholat sunnah 2 rakaat, dia tambah 2 rakaat, dia tambah lagi 2 rakaat, pokoknya banyak. Itu apa hukumnya? Nggak dibolehkan, bid'ah hukumnya. Tapi kalau ada yang mengatakan, loh ini kan kebaikan, masa Allah akan mengadab saya dengan saya melakukan kebaikan? Allah tidak mengadab dengan berbuat kebaikannya, tapi Allah mengadab karena penyelisihan terhadap sunnah. Allah nggak mengadab antum dikarenakan kebaikan itu, tapi Allah akan mengadab antum dikarenakan menyelisih sunnah. Sunnahnya Nabi cuma 2, kenapa kok tambah 2 lagi? Masa kita lebih lebih pandai dan lebih mulia dari Rasul alaihi wasallam. Taib, apa di antara faedah kemarin kita bahas? Bahwasanya niat yang baik semata itu apa? Siapa masih ingat? Arif, apa? Bang Reza. Apa kemarin? Kamu masih ingat? Kamu nyebutkan? Siapa nyebutkan? Niat yang baik semata itu apa? Cukup untuk membangun suatu hukum. Jadi orang itu kadang mengatakan, loh niat kita kan baik. Niat kita kan dalam menunaikan sholat lebih dari 2 rakaat, itu apa niatnya? Baik. Maka bukankah orang kalau niatnya baik itu juga mendapatkan pahala? Maka jawabannya bagaimana? Niat yang baik semata itu enggak cukup. Enggak cukup untuk orang itu membangun suatu hukum. Harus dia memiliki niat yang baik dan perbuatannya itu cocok dengan syariat. Jadi niat yang baik, alhamdulillah niat yang baik. Cuman perbuatannya juga harus cocok dengan syariat. Hadza. Di antara dalilnya apa kemarin? Seseorang yang memuji Nabi dengan berlebihan, mengatakan kepada Rasul, Masya Allah wa syi'ta. Kehendakmu dan kehendak Allah. Kehendak Allah dan kehendakmu. Dia gabungkan kehendak Allah dengan kehendaknya Rasul, jadi satu. Padahal kehendak Allah itu kan nafidah. Terlaksanakan, gak akan ada yang mampu menghalangi. Lain halnya dengan kehendak Nabi, mungkin terjadi, mungkin enggak. Tapi sama orang ini, sahabat ini, itu ingin memuji Nabi tapi berlebihan. Niatnya baik enggak baik? Niatnya baik. Tapi caranya salah. Menyamakan Rasul dengan Allah dari sisi kehendak. Makanya sama Rasul diingkari. Aja'altani lillahi nidda wa huwa khalaqak. Apakah engkau tuh hendak menjadikan saya ini tandingan untuk Allah, dalam keadaan Allah itu menciptakanmu? Kalau lafaznya di sini bal masya Allah wahda. Akan tapi katakanlah kehendak Allah semata.
Dan dan di antara dalil yang akan disebutkan di sini tentang nggak cukupnya orang itu hanya bergantung kepada niat yang baik. Saya ini cinta Rasul. Saya ini ingin banyak mengingat Rasul. Ingin membaca perjalanan Rasul. Maka kita tegakkan Maulid Nabawi. Tapi ini sekarang Maulid Nabawi. Antum niatnya baik. Apakah cocok dengan perbuatannya Rasul? Cocok dengan perbuatannya para sahabat? Jadi sekedar niat yang baik gak cukup. Karena Rasul lihat, ini niatnya baik ini, sama Rasul diingkari. Karena kalau seandainya niat baik itu cukup, maka Rasul tentu apa? Biarkan. Gak masalah engkau jadikan saya sama Allah itu satu. Karena niatmu apa? Baik. Tidak mungkin seperti ini. Tapi di antara contoh untuk kaidah ini, yaitu gak cukup orang itu memiliki niat baik untuk membangun suatu hukum, membangun suatu apa? Suatu perbuatan. Qala wahahum, qala hafizahullah wahahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahimu min anna an-niyyata wahdaha la takfi. Ini sekarang beliau akan mendatangkan beberapa cerita sebagai dalil untuk teori tadi itu. Sekedar niat yang baik gak cukup. Karena kalau niat baik saja cukup, berapa banyak nanti ritual yang baru? Berapa banyak nanti bentuk agama yang baru? Karena semua orang tuh punya pandangan masing-masing, punya kehendak masing-masing. Nanti jadi semakin apa? Jadi semakin berpecah. Makanya agama ini mendatangkan dua hal yang penting. Yang pertama, hati, niat harus karena Allah. Yang kedua, perbuatannya sesuai dengan syariat Muhammad. Sesuai dengan antum waktu mengatakan syahadat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan antum bilang la ilaha illallah saja. Nanti Muhammad Rasulullah antum tinggalkan, keharusannya nggak diamalkan. Sama masih ingat keharusan dari orang mengatakan Muhammad adalah utusan Allah itu apa? Mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Mengikuti tata cara beliau beribadah, tata cara beliau menjalankan agama. Diikuti. Hadahwa. Ini keharusan kalau antum mengakui dia adalah utusan Allah. Tapi kalau pengakuan itu hanya sekedar di lisan, di mulut, tapi nggak ada perbuatan dan praktek, maka itu nggak akan diterima. Tapi kita sekarang pindah ke perbuatannya para sahabat, di mana mereka suatu kaum yang paling paham tentang agama, kaum yang langsung menyaksikan turunnya wahyu, yang langsung mengambil ilmu ini yang segar dari Rasul alaihissalam. Fahada Ibnu Mas'ud, ini sekarang contohnya dari ceritanya Ibnu Mas'ud. Siapa namanya Ibnu Mas'ud? Anda. Siapa namanya Ibnu Mas'ud? Allah alam. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Apa yang antum ketahui tentang Abdullah bin Mas'ud? Farhan. Ya dia sahabat. Cuman keutamaan yang antum ketahui tentang Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia masalah dia tuh sahabat, insyaallah sudah diketahui biidznillah. Kedua kaki betisnya. Na'am ahsan. Waktu beliau ini memanjat pohon, kelihatan dia punya betis ini sangat kecil. Para sahabat apa? Ketawa. Maka Rasul mengatakan mimma tadhakun. Wallahi lahuma madza akbar min Jabal Uhud fil jannah kama qala. Jadi Rasul mengatakan, kenapa kalian ketawa? Dari apa kalian ketawa? Sungguh dua kakinya beliau itu yaitu Ibnu Mas'ud akan lebih besar dari Jabal Uhud di surga nanti itu. Artinya akan Allah Azza wa Jalla muliakan beliau di surga nanti. Apa di antara keutamaan yang kamu tahu tentang Ibnu Mas'ud? Wallahu a'lam. Ahsan. Orang yang masuk Islam yang ke-6. Kalau urutan ke-6 enggak tahu. Tapi dia termasuk sabiqin al-awwalin. Termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Yang mengumpulkan antara hijrah dengan pertolongan. Yang salat ke arah dua kiblat. Pernah salat ke Baitul Maqdis, pernah juga orang salat ke mana? Ke Mekah. Apa yang Anda tahu tentang termasuk? Naam, ini dia di antara keutamaan beliau yang menonjol itu beliau pakar Quran. Pakar baca Quran. Maka Rasul waktu mendengar beliau lagi membaca mengatakan kepada Abu Bakar wa Umar, "Man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil falyaqra ala qiraat Ibn Ummi Abd."
Siapa yang ingin membaca Al-Quran ghaddan, yang masih segar, sebagaimana diturunkan, maka baca dengan bacaannya siapa? Ibn Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini paling banyak kalau berdiskusi dengan siapa? Enggak, dari kalangan para sahabat. Dengan Abu Musa Al-Asy'ari, muridnya. Banyak berdiskusi sama Abdullah bin Musa Al-Asy'ari. Berdiskusi dalam arti apa? Tukar ini pendapat. Ini bilang boleh, ini bilang enggak boleh. Tapi kata para ulama yang paling benar, yang paling banyak mencocoki kebenaran itu selalu Ibnu Mas'ud. Kalau lagi berdebat, Abdullah bin Mas'ud bilang ini enggak boleh. Abu Musa bilang apa? Boleh. Nanti di akhir keadaan ternyata yang benar siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini keumuman. Kalau antum baca-baca ceritanya beliau berdua ini, maka selalu Abdullah bin Mas'ud itu mengungguli Abu Musa dari sisi keilmuan, dari sisi kecocokan dengan Al-Quran dan Sunnah, kecuali dalam satu permasalahan. Atau mungkin beberapa, tapi yang kita ketahui satu permasalahan. Di mana Abu Musa itu mengalahkan Abdullah bin Mas'ud dengan dalil. Tatkala Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang yang junub tapi nggak mendapatkan air, itu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Berguling-guling. Apa katanya? Gak sholat. Gak sholat sampai ada kemudahan. Sampai ada kemudahan. Sampai datang Abu Musa dan menjelaskan bahwasanya dibolehkan untuk apa? Untuk tayamum. Dibolehkan untuk tayamum. Pakai dalilnya hadis Ammar bin Yasir. Ini diantaranya. Ini Abdullah bin Mas'ud. Perlu ya ikhwah, kita ini mengenal ulama para sahabat. Para sahabat itu ada ulama, ada para sahabat yang biasa. Dan semuanya di mana? Semuanya di mana mereka? Di surga. Semuanya di surga. Para sahabat itu semuanya di surga tanpa pengecualian. Siapa yang menukilkan kesepakatan? Dari kalangan para ulama mengatakan semua para sahabat di surga. Abu Muhammad bin Hazm, Ibnu Hazm di kitabnya beliau Al-Muhalla, mengatakan semua para sahabat itu di surga sesuai dengan firman Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya, baik yang sedekah sebelum penaklukan Mekah atau setelah penaklukan Mekah, semuanya ini yang sedekah, yang infak sebelum menang Mekah atau selepasnya, semuanya kata Allah, wa kullan, semuanya ini wa'adallahu al-husna. Allah janjikan untuk mereka al-husna. Al-husna itu apa artinya? Surga. Antum dapat al-husna di Quran itu artinya surga. Lilladzina ahsanu al-husna. Lilladzina ahsanu al-husna. Al-husna itu artinya surga. Perlu kita ini untuk mengenal sedikit tentang para sahabat. Minimal tahu namanya. Minimal tahu namanya. Siapa namanya tadi Ibnu Mas'ud? Abdurrahman siapa? Mu'ad. Abdullah bin Mas'ud al-Hudali. Nambah tapi salah. Sahibus sir Rasulullah. Pemegang rahasia Rasulullah. Siapa yang jawab? Siapa pemegang rahasia Rasulullah? Hudzaifah bin Yaman. Yang merajaah lagi di rumah. Kalau merajaah dibuka mata keduanya, jangan satu aja. Lah, Hudzaifah bin Yaman itu adalah pemegang rahasia Rasulullah. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu tanya kepada Hudzaifah, ya enggak? Tanya kepada Hudzaifah, apakah saya ini termasuk orang yang masuk di antara orang-orang apa? Munafik. Karena yang tahu cuman Hudzaifah. Rasulullah itu menyebutkan namanya per orang untuk Hudzaifah. Munafik itu fulan. Umar bin Khattab saking takutnya kepada kemunafikan tanya, apakah saya disebut sama Rasulullah? Padahal beliaunya apa? Telah diberikan kabar gembira dengan surga. Ini bentuk orang rasa takutnya, lihat. Kita nih ikut pelajaran ini sudah kayak lain sudah. Lihat manusia semua malas semua. Ini Umar bin Khattab subhanallah tanya, apakah saya ini termasuk orang munafik? Kata Hudzaifah, la wala uzakki ba'daka ahad. Kemudian dia enggak akan ngasih tahu orang selepasnya Umar. Pas Umar tahu. Ini faedah dari kesalahannya Muhammad. Jadi kadang orang itu salah ada hikmahnya. Tadi pelayannya Rasulullah. Tuh, pindah lagi. Jangan ngajak kita ke pembahasan lain nanti. Membangunkan Rasulullah ketika Nah, dia termasuk orang yang suka yang suka berjalan dengan Rasul, selalu bersama Rasul. Sampai saking dekatnya dia dengan Rasulullah, kalau para sahabat mau masuk itu izin dulu.
Kalau Ibnu Mas'ud cukup buka Pak? Tirai. Langsung masuk. Jadi dia pemegang rahasianya. Enggak bisa. Pemegang rahasia itu Hudzaifah bin Yaman. Nanti ditawar habis salat. Kita lihat apa. Tapi kesalahan tadi itu mendatangkan faedah, Mat. Ya. Ilmu itu dengan belajar bukan dipaksa, Mat. Ada nggak tahu siapa di antara para ulama mengatakan Abdullah bin Mas'ud itu pemegang rahasia? Pemegang rahasia itu Hudzaifah. Pemegang rahasia Rasulullah itu Hudzaifah. Nanti dilihat lagi antum. Kalau memang benar, antum datangkan ke anak kitabnya. Kalau memang benar ya, tulisannya di kitab tersebut yang antum baca Abdullah bin Mas'ud, antum datangkan. Nanti kita lihat, mungkin dia punya dalil. Baik, kita tunggu insyaallah. Qala fa hadha Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an lamma ra'a fil masjid qauman hilaqan. Ini Ibnu Mas'ud cerita sekarang ini. Ini cerita tentang keadaan Ibnu Mas'ud tatkala melihat suatu kaum yang sedang apa? Sedang membentuk halaqah. Sedang membentuk halaqah. Julusan dalam keadaan mereka apa? Duduk. Yantaziruna shalah. Mereka sedang menunggu salat. Seperti kita ini sedang nunggu apa ini? Sedang nunggu salat. Enggak terlambat insyaallah. Tunggu sama Mr. Kid. Five minutes. Tamam. Taib. Jadi sekarang Ibnu Mas'ud ini melihat suatu kaum sedang duduk membentuk halaqah, sedang menunggu apa? Salat. Apa mat tadi? Halaqahnya? Halaqah keadaan mereka sedang apa? Salat. Sedang salat. Salat apa? Menunggu salat. Menunggu salat. Taib, diperhatikan. Fi kulli halqatin rajulun. Lebih kuat, lebih bagusnya itu halqah, bukan halaqah. Halqah itu lebih afsah, lebih fasih. Taib. Fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasa. Jadi ada beberapa apa? Halaqah. Ada beberapa halaqah di satu masjid, mereka sedang menunggu salat. Di setiap halaqah ada satu orang yang memimpin yang membawa batu. Taib, membawa batu untuk menghitung apa? Menghitung mereka punya tasbih, yang menghitung mereka punya istighfar. Taib. Fayaqul kabbiru mi'ah, fayakabbiruna mi'ah. Fayaqul hallilu mi'ah, fayhalliluna mi'ah. Wa yaqul sabbihu mi'ah, fayasabbihuna mi'ah. Ini keadaannya mereka yang dilihat sama yakni madza? Abdullah yakni bin Qais Al-Asy'ari. Ini ceritanya ini antara Abu Musa dengan Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa menyaksikan ini, dia heran, oh ini kaum kok seperti ini perbuatannya. Dia lari kemana? Ke Abdullah bin Mas'ud. Ceritanya bagaimana? Dia ngelihat di masjid orang itu berhalaqah banyak sekali. Setiap halaqah ada orang. Saya memiliki batu, kerikil kecil untuk menghitung berapa kali dia sudah tahlil, berapa kali dia sudah tasbih, berapa kali dia sudah tahmid. Jadi orang ini, satu orang ini yang memimpin mengatakan takbir 100 kali, tahlil 100 kali, tahmid 100 kali. Ini keadaan kaum yang ada di masjid tersebut. Fa ankara alaihim Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an fi'lahum hadza ma'a anna zahirahu khair. Jadi Ibnu Mas'ud didatangi sama Abu Musa. Abu Musa mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, kunyahnya dia. Saya ini melihat suatu kebaikan. Saya melihat suatu kejadian. Saya melihat, yakni saya menghukum itu tidaklah kecuali dengan apa? Dengan kebaikan. Dan dia meminta Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangi apa? Mereka. Tatkala Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka, mereka dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan barusan kita sebutkan tadi itu. Ibnu Mas'ud itu mengatakan kepada mereka, hitunglah yakni mana dosa-dosa kalian atau kesalahan-kesalahan kalian. Lihatlah, cangkir-cangkirnya, bejananya Rasulullah belum pecah. Bajunya belum kusut. Kalian sudah membuat sesuatu yang apa? Yang baru. Diingkari sama Abdullah bin Mas'ud. Tapi mereka apa? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna min hadza illa khair. Ini intinya. Mereka waktu diingkari sama Abdullah bin Mas'ud, tata cara mereka beribadah, mereka mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, kami ini enggak menginginkan dengan ini kecuali kebaikan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang tuh menginginkan kebaikan tapi enggak dapat. Jadi ini diantara dalil di mana orang itu enggak cukup berbuat kebaikan atau berniat kebaikan tanpa mencocoki sunnah. Di antara cerita yang lain perbuatannya Ibnu Umar
قال وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال له ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله أن نقول إذا عطسنا علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. Ini Ibnu Umar. Di samping dia ada orang bersin. Kemudian dia mengatakan apa? Endak. Bilal, kalau bersin bacanya gimana? Zikirnya. Anda antum bersin. Antum sekarang bersin. Tamam. Apa yang diucapkan? Di awal-awal. Alhamdulillah Hasan. Boleh tambah tidak? Boleh. Dengan apa? Pokoknya alhamdulillah kan? Antum semua insyaallah kita tahu ya. Orang kalau bersin bacanya apa? Alhamdulillah. Baik. Ini di sampingnya Ibnu Umar ada orang sedang bersin, jawabannya apa? Dia punya zikir alhamdulillah wassalam ala Rasulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan apa? Salam kepada Rasulullah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, loh, kami ini juga bersolawat, kami juga salam kepada Nabi. Tapi tidak seperti ini Rasulullah mengajarkan untuk kami. Kami itu diajarkan sama Rasulullah kalau bersin mengucapkan alhamdulillah saja, nggak mengajarkan atas lebih dari alhamdulillah, nggak mengajarkan sholat, nggak mengajarkan salam. Lihat, apakah orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah itu ingin kebaikan? Ingin kebaikan. Tapi apa? Salah. Tata caranya salah. Meskipun niatnya baik, maka tetap diingkari oleh Abdullah bin Umar, di mana Abdullah bin Umar itu salah satu sahabat yang mulia. Dikenal dengan apa? Ibnu Umar itu. Ibnu Umar dikenal dengan apa? Yang giat Rasulullah. Naam. Ibnu Umar itu dikenal orang yang paling giat dalam meniti jalannya Nabi. Dalam mengikuti sunnahnya Nabi. Nabi duduk di sini dulu diikuti. Nabi dulu waktu safar berhenti di sini diikuti. Rasul dulu pernah waktu safar berhenti di sini dan sholat di sini diikuti. Beliau mengingkari, loh saya ini juga cinta sunnah. Saya ini suka cinta juga dengan salawat salam. Tapi tidak seperti ini. Bukan dengan waktu orang itu bersin. Demikian juga waktu orang sebelum azan. Dia sholat, dia bersalawat, dia salam. Ini juga masuk dalam apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Terus tadi alhamdulillah aku lihat. Tadi kan bukan alhamdulillah kok. Naam, alhamdulillah kulli hal. Naam, dia bisa alhamdulillah ada tambahan ala kulli hal. Ada. Insyaallah lah. Cukup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Komat.